Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Fatma Aulia, NIM T 2019-1082, mata kuliah Materi Telaah Pendidikan Agama Islam Kontemporer. Kali ini saya akan mereview jurnal dengan isu dinamika masyarakat desa. Tema main hakim sendiri. Judul pelaku persekusi dan tindakan main hakim sendiri. Identitas jurnal volume 14 nomor 28 Januari 2019. Sinta 3. Berikut bukti dari Sinta 3. Yang selanjutnya dari kegelisahan penulis. Di sini ada 3. Yang pertama, research gap. Penelitian tentang pelaku persekusi dan tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh Nur Pujayanti dan Hari Suskandi mengatakan bahwa upaya penting yang dilakukan dalam mencari kebenaran sejati tentang adanya persangkaan dilakukan tindakan pidana dan guna menemukan yang bersalah merupakan tugas yang harus benar-benar diperhatikan oleh Polri dalam kedudukannya sebagai aparat negara yang menangani kasus pemeriksaan tindakan pidana yang terjadi dalam masyarakat. Yang kedua, novelty. Banyak penelitian yang telah dilakukan membahas tentang tindakan main hakim sendiri dan upaya-upaya yang diberikan, akan tetapi masih jarang yang memberikan dan menjelaskan respon dari aparat negara yang menangani kasus pemeriksaan tindakan pidana yang terjadi dalam masyarakat. Yang ketiga, rumusan masalah. Menurut peneliti, tindakan yang dilakukan oleh aparat negara tentang persekusi adalah tindakan main hakim sendiri, ataupun kalau tidak sebagai bentuk baru dari main hakim sendiri yang dilakukan pada masyarakat. Yang selanjutnya, tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk melindungi atas hak dari masyarakat dengan menyuguhkan upaya yang serius yang dilakukan dari aparat negara dalam artian sebelum dilakukannya persekusi dilakukan dengan teliti dari segala upaya, terlebihnya untuk menghilangkan tindakan persekusi yang dianggap sebagai perlakuan main hakim sendiri. Yang selanjutnya, teori penelitian. Menurut Abdul Syahni, Andi Hamzah menyatakan bahwa perbuatan main hakim sendiri hampir selalu berjalan sejajar dengan pelanggaran hak-hak orang lain, dan oleh karena itu dan oleh sebab itu tidak diperbolehkan. Perbuatan ini menunjukkan bahwa adanya indikasi rendahnya kesadaran terhadap hukum. Teori penelitian menurut Mertokusumo, setiap pelanggar aturan hukum pada dasarnya harus dikenakan sanksi. Namun ada perbuatan-perbuatan tertentu yang tidak dikenakan sanksi karena adanya alasan penghapus pidana. Menurut Muljatno menyampaikan bahwa perbuatan pidana hanya menunjukkan kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana, sehingga setiap perbuatan dapat tidaknya dipertanggungjawabkan secara pidana tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan. Yang selanjutnya, metode penelitian. Di sini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian yaitu studi kasus dengan memaparkan kasus-kasus.
teknik pengumpulan data, yaitu in-depth interview ataupun wawancara secara mendalam. Yang selanjutnya, hasil penelitian. Hasil penelitian menemukan bahwa kiranya jelas bahwa untuk kondisi tertentu dalam tindakan main hakim sendiri masih terdapat perkecualian pertanggungjawaban pidana, sedangkan dalam tindakan persekusi tidak terdapat unsur-unsur yang dapat digunakan sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga terdapat perkecualian pertanggungjawaban pidana. Dengan tidak terdapatnya perkecualian pertanggungjawaban pidana, sedang barang tertentu, setiap pelaku persekusi dapat diancam dengan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Yang selanjutnya, saya akan memberikan cerita kisah nyata. Kali ini di dalam desa Gumeno, kota Gresik, terjadi tindakan main hakim sendiri, di mana sepasang kekasih yang ketahuan kegep kemudian dilepas baju dan diarak massa oleh warga desa tanpa tahu apa yang terjadi sebelumnya. Warga desa melakukan tindakan main hakim sendiri dengan mengarak kedua pasangan tersebut. Setelah ditelisik lebih mendalam, korban si A meminta pacarnya si B datang untuk membelikannya makanan kala itu pukul 9 malam. Padahal keduanya tidak melakukan apapun, namun warga dengan frontalnya melakukan penghakiman sendiri dalam peristiwa tersebut. Cerita kedua yang terjadi di dalam desa saya, yakni ketika salah seorang warga melaporkan bahwa dia mengalami kehilangan suatu barang ataupun segala hal yang hilang di dalam rumahnya. Rumah tersebut telah mengalami pencurian yang ditujukan bahwa aksi ini dilakukan oleh warga desa itu sendiri, di mana aksinya ini dia melarikan diri, tidak menampakkan batang hidungnya sama sekali. Tidak lama kemudian, salah satu warga desa menemukannya di desa sebelah, sekitaran 1-2 minggu dari kejadian setelah warga melaporkan kehilangan. Setelah warga desa menemukan anak tersebut, kemudian tanpa adanya penjelasan ataupun membawanya terlebih dahulu, warga yang menemukan si pencuri langsung melakukan penghakiman sendiri dengan menganiaya, memukuli hingga babak belur, hingga terjadi luka-luka dalam korban pencurian itu sendiri. Yang seharusnya setelah mendapatkan si pencuri, warga tersebut bisa melaporkan ke polisi untuk memberikan penjelasan lebih mendalam. Apa yang terjadi, siapa yang mencuri, penjelasan yang lebih jelas dari kasus yang ditodongkan kepada anak tersebut. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.